Halo semua, perkenalkan nama saya Mailena Kristina Widiani Tias dari jurusan Psikologi Angkatan 2022. Di kesempatan kali ini saya akan mereview ulang dari suatu seminar dari Red Fominba dengan tema atau judul Optimalisasi Peran Milenial dalam Masa Transformasi Digital melalui Minat Bakat dan Public Speaking. Tidak perlu berlama-lama, kita akan masuk dalam minat bakat terlebih dahulu. Dan dari minat bakat ini kita akan belajar 3 poin, yaitu apa sih minat bakat, terus jenis dari minat bakat, dan cara mengetahui minat bakat. Poin yang pertama yaitu apa sih minat bakat. Kebanyakan orang minat bakat itu memiliki pengertian sama, mereka menganggap pengertian itu sama, tetapi sebenarnya minat bakat itu memiliki pengertian yang berbeda, yang dimana minat adalah rasa tertarik seseorang terhadap sesuatu yang menimbulkan keinginan dan dorongan yang kuat untuk mempelajarinya, sedangkan bakat itu sendiri adalah suatu potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Jadi minat itu suatu ketertarikan atau keinginan hati terhadap sesuatu, tetapi bakat merupakan suatu potensi yang dimiliki seseorang sejak kecil. Poin yang kedua yaitu jenis minat bakat. Dari jenis minat sendiri dibagi menjadi 2, yaitu minat vokasional dan minat avokasional. Nah, minat vokasional itu minat terhadap bidang pekerjaan, contohnya minat dalam profesional, minat komersial, dan minat kegiatan fisik, dan masih banyak contoh yang lainnya. Sedangkan minat avokasional yaitu minat yang dilakukan atas dasar hobi atau kesenangan, contohnya dalam kita berolahraga. Olahraga itu suatu hobi, juga mendaki atau traveling atau hunting dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada bakat. Nah, bakat ini sendiri juga dibagi menjadi 2, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum adalah kemampuan yang secara umum dimiliki oleh setiap orang. Nah, seperti kita berbicara, berjalan, membaca, itu suatu bakat yang dimiliki seseorang secara umum. Namun, yang kedua yaitu bakat khusus, kemampuan atau keahlian yang paling dikuasai oleh orang-orang tertentu, seperti olahraga, seni. Kan belum semua orang tentu bisa melakukannya. Nah, itu bisa dikatakan atau dikategorikan dalam bakat khusus. Poin yang ketiga yaitu cara mengenali minat dan bakat. Bagaimana sih kita mengetahui minat, bakat, atau potensi dalam diri kita? Nah, kita dapat mengenali diri sendiri. Itulah cara yang paling ampuh di mana kita mengetahui minat bakat dalam diri kita, dengan melihat apa sih kelebihan kita yang tidak sama dengan orang lain, dan apa sih impian kita untuk suatu bakat atau minat tersebut. Dan dari impian tersebut kita harus menspesifikkan seperti apa sih mimpi yang kita inginkan atau kita peroleh. Next, kita lanjut ke dalam public speaking. Nah, pada istilah public speaking ini di dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berbicara di depan umum atau berbicara di depan publik. Begitu, seperti contohnya pidato dan sebagainya. Nah, dari materi yang saya dapat dari Red Fominba ini, dalam materi terdapat dipaparkan bahwa public speaking itu dalam suatu kamus diartikan sebagai the art or skill of speaking to a usually large group of people. Nah, kita semua sudah tahu apa itu public speaking. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode public speaking. Bagaimana sih cara kita berpublic speaking, metodenya seperti apa? Yang pertama itu impromptu atau ad libitum, berbicara tanpa naskah. Jadi kita bisa mengimprovisasi saat kita berpublic speaking. Yang kedua, manuskrip atau reading complete text. Jadi biasanya itu terdapat teks yang berjalan sehingga orang pembacanya atau naratornya tinggal membaca. Yang ketiga yaitu memoriter atau memorizing.
Dan yang keempat, extempore atau using note. Itu seperti kita membuat outline atau garis besar dari topik yang akan kita sampaikan. Oke, setelah kita mengetahui apa pengertian dari public speaking, apa metode-metode dalam public speaking, kita selanjutnya persiapan dalam public speaking. Yang pertama, mental, kita harus relax. Jika kita gugup, cara mengatasinya dengan menarik nafas panjang dan dalam, terus menggerakkan tubuh sedikit untuk melemaskan otot yang kaku. Setelah itu kita juga bisa tersenyum, terus tampil percaya diri dan be yourself. Dan yang kedua, itu persiapan yang perlu disiapkan dalam public speaking, yaitu fisik. Itu dengan menjaga mulut dan tenggorokan selalu basah. Dan diusahakan atau seharusnya sebelum kita melakukan public speaking seperti apapun, baik pidato dan MC dan sebagainya, kita tidak boleh mengonsumsi goreng-gorengan, minum es, begitu, supaya tenggorokan kita dan mulut kita selalu basah. Dan juga kita harus menyiapkan air putih. Yang ketiga, yaitu materi. Nah, ini sangat penting dalam kita berpublic speaking. Dengan mempelajari materi yang akan kita sampaikan, dan juga susun kerangka kalimat untuk jawaban dari setiap jawaban yang mungkin akan diajukan oleh audiens. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam teknik vokal dalam public speaking. Ini juga penting dalam kita berpublic speaking. Yang pertama, intonasi, yaitu nada bicara tinggi rendahnya kita itu harus pas dan tepat, tidak perlu terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Yang kedua, artikulasi, a, i, u, e, o atau pelafalan dari ucapan kata demi kata itu harus benar dan jelas. Dan yang ketiga, yaitu aksentuasi, yaitu penekanan pada kata-kata tertentu yang dianggap penting. Yang selanjutnya itu pemenggalan kalimat, itu pemenggalan kalimat yang pas sehingga kita bisa menjaga kesatuan dalam kalimat sehingga mendukung makna yang tersurat dan tersirat. Selanjutnya infleksi, yaitu perubahan nada suara atau lagu kalimat yang dapat diwujudkan dengan intonasi yang tepat, terutama saat jeda atau tanda koma dan saat titik di akhir kalimat. Suara meninggi digunakan saat jeda atau tanda koma, dan suara yang merendah itu saat tanda titik. Yang terakhir yaitu kecepatan atau tempo, dan ini secara bervariasi. Nah, berdasarkan sebuah riset, kecepatan berbicara dalam bahasa Indonesia itu sebanyak 104 sampai 144 kata per menit. Selanjutnya kita masuk dalam dasar komunikasi. Dalam dasar komunikasi itu juga dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu bentuk komunikasi dan relasi komunikasi. Oke, sekarang kita masuk dalam bentuk komunikasi. Nah, dalam bentuk komunikasi sendiri dibagi menjadi dua, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Apa sih komunikasi verbal? Komunikasi verbal itu berupa kata-kata yang diucapkan secara langsung seperti berbicara. Bisa dilakukan secara face to face atau dengan perantara media. Dan yang kedua, komunikasi non-verbal. Dalam komunikasi nonverbal ini memiliki metode berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata, melainkan sebuah tindakan. Misalkan menggunakan gerak tangan untuk menunjukkan atau meminta sesuatu, melakukan kontak mata, sentuhan, intonasi suara, mikroekspresi, dan bahasa tubuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke relasi komunikasi. Apa aja sih dalam relasi komunikasi ini? Dalam relasi komunikasi ini terdapat dua juga, yaitu komunikasi personal dan komunikasi publik. Komunikasi personal itu komunikasi antara dua orang secara face to face yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal, seperti kita interview, wawancara, seperti itu. Yang kedua, komunikasi publik. Dalam komunikasi ini suatu
terjadi suatu pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada di dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, baik secara tatap muka atau face to face atau melalui media seperti seminar, webinar, saat kita menerima materi dari dosen dan sebagainya. Oke, yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi komunikasi. Dalam faktor ini juga dibagi menjadi dua, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan itu seperti lafal yang benar, aksentuasi, pemenggalan kalimat, diksi, intonasi seperti tekanan, nada, tempo, dan jeda. Terus yang terakhir menggunakan kalimat secara efektif. Dan yang faktor non kebahasaan itu bersikap tenang, tampil mengesankan, akap tanggap, dan kaya inisiatif. Terus kayak improvisasi, kayak improv, tidak emosional, memiliki suara yang enak didengar, cara dan berbicara, baik speed, volume, tone, dan sebagainya. Terus juga menciptakan suasana dengan suara, penampilan, dan bahasa tubuh. Baik, sekian pemaparan dari saya dalam acara Red Fominba dengan judul Optimalisasi Peran Milenial dalam Masa Transformasi Digital melalui Minat Bakat dan Public Speaking. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Sekian dari saya. See you, bye-bye.